Korea atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Jadi dari apa nih? Pindah haluan dari New York. Di New York. Di New York kan karena aku tahu aku suka K-pop, jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak keterima tapi kayak project-project kecil yang kayak project-project apa ya, individual gitu loh, yang kayak orang bikin bikin apa namanya, project dance apa kecil-kecilan gitulah. Iya. Yang project-project gitu emang sih ada, kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali, tapi kayak it's not my main goal kan. Jadi aku rasanya kayak aku masih pengen ini, it's not the kind of like, kayak aku nggak pengen yang kecil-kecil kayak gitu terus gitu kan. Aku pengen yang kayak kayak apalah, perform in like a big stage gitu kan. Jadi aku waktu itu juga apa ya namanya, kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah, kayak kok nggak bisa terus ya gitu, kayak kenapa nggak ada yang nyangkut ya gitu. Dan di saat itu aku kayak karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku daftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di dance studios di New York. Terus di situ ada audisi ini, ada audisi macam-macamnya, ada audisi macam-macam, ada audisi macam-macam. Band kamu ini bukan? Audisi company. Oke. Audisi company gitu. Jadi kayak yang ada audisi company gede yang namanya Big Three itu ada, terus aku udah pernah ikut juga tapi nggak lolos. Terus habis itu di dance studio ini ada audisi bulanan gitu, audisi kayak company ini kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh, lebih baru-baru kecil-kecil gitu company-nya. Jadi kayak lumayan lah kayak gratis ini gitu kan, jadi take the chance gitu, kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini aku bisa ikut gitu. Jadi ikutlah aku audisi itu. Terus diantara semuanya si Fine ini bilang kalau interested, tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, nggak ada kabar. So aku kayak tapi kan mereka interested kan, udah bilang interested nih. Jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia, dari aku di New York aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 million gitu. Terus aku pengen ikut karena aku pengen ikut 1 million dance kan di Korea nih, sekalian aku mau audisi ini lagi ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. Jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Bisa ngomong Korea nggak waktu itu? Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa. Oke. Terus. Aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus gaspol. Terus selagi aku ikut 1 million dance ini, aku audisi lagi, terus akhirnya diterima lah. Saat itu juga mereka kayak kita seneng kamu, kayak kita perlu ini lagi, bilangnya perlu deh sekarang. Kayak kita perlu ini. So kayak akhirnya masuklah, aku keterima. Terus aku mulai training, aku juga mulai les bahasa. Di sini setiap hari aku les bahasa. Terus aku tahu kayak karena bahasa kan, karena aku pengennya debut di sini, aku harus bisa bahasa Korea dong. Masa kayak aku datang ke negara orang, aku cuma pengen debut aja, nggak bisa ini itu gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Jadi aku kayak aku les bahasa, dan aku kayak tiap hari bener-bener aku kayak take notes. Aku beneran nonton drama tapi kayak beneran itu karena kayak tak balikin kayak 10 detik berikutnya sebelumnya tadi ngomong apa ya. Kayak kalau aku nonton drama tuh bener-bener kayak sekarang nggak pakai caption bahasa Inggris, pakai caption bahasa Korea. Sekarang nggak pakai caption ya. Jadi beneran buat belajar gitu. Jadi tapi itu berapa lama prosesnya kamu belajar itu? Prosesnya berapa lama tuh dari mulai belajar sampai akhirnya kamu jadi udah mulai bisa ngobrol? Sampai aku bisa ngobrol mungkin kayak 5-6 bulan
gitu, sampai aku bisa beneran aku mengucapkan apa yang aku pengen gitu, gak cuma kayak halo atau terima kasih gitu. Mungkin kayak 5-6 bulan atau tapi itu jalan terus sih sampai sekarang juga, karena aku kayak mau ngomong apa gitu nggak keluar, kayak udahlah usah. Sampai sekarang aku Jadi masih kayak gitu sebenarnya. lesnya tuh bener-bener kayak orang seharian gitu atau cuma berapa jam sehari gitu? Terus banyak kan kamu tapi belajar tiap hari. Oke, 1 jam Jadi sehari yang tapi sama kamu guru, belajar sendiri gitu. Yang sama guru pakai buku itu 1 jam setiap hari. Tapi setelah itu kan aku kan latihan juga nih sama teman-teman, sama guru-guru, sama staff, semua kan harus ketemu dan harus ngomong kan. Jadi aku ya di situ aku paling banyak belajar bahasa sebenarnya, waktu ngomong atau ngobrol sama member atau ngobrol sama staff gitu-gitu. Dan kalau di sini kan bahasa tuh ada tingkatannya gitu kan. Kalau aku ngomong sama memberku, sama kalau aku ngomong sama Senior gitu, kayak kerupuk gitu kalau mau maju lagi beda lagi kan. Itu juga ngopol gitu ya. gitu. Tapi nonton drama itu juga aku kayak for learning purposes gitu, banyak aku lakuin. Oke, terus ini ada yang nanya nih, jadi kamu selama belajar Korea tuh baru jadi trainee di Vine ini kan? Ada yang nanya, kamu berarti jadi trainee di Vine ini berapa lama kalau dihitung-hitung sampai sekarang udah debut nih, dari sebelumnya tuh sampai debut tuh berapa lama? Juli berarti hampir 2 tahun kira-kira. Ntar Juli 2 tahun. 1 tahun. Dan itu proses yang normal apa lumayan ngebut tuh? Lumayan ngebut banget atau memang rata-rata segituan? Rata-rata segitu sih, kayak yang normalnya ya. Tapi di member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang udah 4 tahun gitu-gitu. Jadi oh gitu. Jadi yang lain ada yang udah malah lebih lama dari kamu, tapi belum dimasukin ke dalam grup gitu. jauh lebih lama daripada aku ada. Wah, terus kemarin mereka juga kayak ini udah sebagus ini kan, kurang apa sih mereka sebenarnya gitu kan. Jadi aku rasa kayak ada yang kayak bagus banget sih memberku. Ada yang nanya kemarin, Dit, kalau di Korea kan orang-orangnya kan lumayan agak senioritas juga gitu kan ya, Dit ya. Nah, kira-kira kalau kamu gitu ketemu sama kayak mungkin anggota yang lain tapi yang udah lebih senior daripada kamu tuh kayak gimana sih gitu? Harus ada kayak unggah-ungguhnya gitu nggak sih? Kayak ada kesulitan nggak sih untuk mengadaptasi culture seperti itu? Tapi balik lagi karena aku udah punya interest di dunia per K-popan ini, jadi kayak aku udah belajar lebih dulu gitu loh sebelum aku masuk. Kayak gimana sih budayanya gitu-gitu. Jadi walaupun aku harus adaptasi, kayak aku tahu aku harus adaptasi dan aku tahu kayak this will happen gitu loh eventually. Jadi aku kayak waktu aku datang aku juga udah kayak oke, karena dia senior aku harus gini ya, karena dia lebih tua aku harus gini gitu. Jadi kesulitan sebenarnya karena aku prepared. oke karena aku udah kayak tahu what I'm getting myself into gitu kan. Dulu gitu kan. Jadi walaupun susah dilewatin aja lah gitu, kayak dijalanin aja gitu. Toh ini yang aku pilih gitu kayak. Kalau gitu, kalau boleh kamu perbandingkan gitu, waktu dulu kamu susahnya berjuang di New York dengan industri Broadway musical di New York, sekarang sama budaya Korea yang K-pop yang juga nggak kalah ketat banget gitu ya jadwalnya dan disiplinnya. Kira-kira kayak gimana sih perbandingannya, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak yang mana misalnya? Kalau mau pointing out lebih nggak enaknya kayaknya susah deh. Soalnya waktu di New York sama-sama nggak enak. Sama-sama plus minus gitu kan. Oh gitu ya. Kalau di New York kan emang lebih santai gini. Tapi aku tahu kayak apa ya, untuk aku untuk aku tuh kayak presentasi aku dapat role yang gede gitu tuh nggak banyak gitu loh. Itu minusnya. Tapi plusnya orang-orang kerja tuh kayak ya senioritas gitu kan nggak ada kan. Iya. Jadi kalau di sini malah ada banget. Kalau di sini aku tahu kayak oke, aku kayak I can work myself to fit the apa ya, kayak standards lah gitu. Kalau di sini. Jadi itu plusnya, tapi ya minusnya pasti ada juga. Beberapa.
Ada pertanyaan yang sebenarnya menarik nih. Kita kan dari fans-fans di Indonesia kan ngelihatnya dari luar kan. Maksudnya kita nggak tahu gimana sih beratnya secara buat mental ya, buat psikologis seorang personil yang menjalani disiplin trainee sampai akhirnya punya debut gitu di industri Korea. Industri Korea itu kan baik K-popnya maupun K-dramanya tuh sama-sama disiplin gitu, dan itu menyangkut banyaknya perusahaan yang mungkin investasinya juga sangat besar gitu loh. Jadi kayak pressure dan beban disiplinnya juga besar sekali. Kan kita juga pernah tahu ada beberapa bintang yang mungkin ada